Engkaulah Bapa kami yang kekal Tuhan. Seumur hidup kami mau berada di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkaulah yang setia. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah Bapa kami yang kekal Tuhan. Sekalipun kami menjauh daripada-Mu, Engkau terus hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralama ya shana ralama ya bo. Ya ralama ya lama ralama ya lama ralama ya shana ralama bo. Terima kasih Tuhan. Oh ralama ya shia ralama 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 ralama. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Makasih banget Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Makasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus apapun ya Tuhan Yesus yang tersampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi rema Tuhan bagi kami semua Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara, dimanapun dan kapanpun saudara berada, saya harap semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi baik. Hari ini izinkan saya untuk sharing firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Oke, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, sharing saya hari ini judulnya adalah bertekun.
Seperti tadi di ayat 23 kita udah sama-sama baca ada kata bertekun dari ayat itu, yaitu bertekun dalam iman. Waktu awal saya dapat kata bertekun ini, saya langsung ingat gimana proses Tuhan di hidup saya yang bikin saya bertekun dengan apa yang udah Tuhan berikan. Mungkin sebelumnya saya mau bercerita dulu. Jadi tahun 2016 saya itu masuk kuliah, dan di kuliah saya itu saya ngambil jurusan desain komunikasi visual dengan alasan saya ambil desain komunikasi visual karena saya suka seni dari kecil, saya suka menggambar, saya suka melukis, dan saya pikir jurusan yang saya ambil ini isinya cuma ya menggambar, cuma ya seni lah, cuma gambar dan melukis seperti yang saya inginkan. Waktu berjalan, waktu saya udah masuk semester 3, semester 4, setelah saya jalanin kok ternyata kayaknya tidak sesuai sama ekspektasi saya. Ternyata yang saya jalanin itu tuh desain itu tidak hanya menggambar, tidak hanya melukis, tapi banyak banget aturan-aturan desain yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di situ saya mulai berpikir, Tuhan kok ini kayak nggak seperti mau saya ya, kok jurusan ini rasanya salah gitu saya ambil jurusan desain ini. Di semester 4 saya bergumul sama Tuhan, saya mengeluhkan posisi saya di kuliah desain ini. Saya hampir mau mundur dari jurusan saya ini, saya udah berpikir apa saya ganti jurusan aja ya. Tapi di satu sisi juga saya bergumul karena orang tua saya udah bayar kuliah ini mahal-mahal dan udah sampai semester 4, tandanya udah masuk tahun kedua. Di situ saya bergumul sama Tuhan. Saya berpikir gimana langkah selanjutnya yang harus saya ambil dengan jurusan saya yang gak sesuai bayangan saya ini. Sampai ada satu hari, di situ posisinya adalah selesai ibadah youth. Waktu itu saya youth dan saya udah pelayanan di youth sebagai usher. Jadi hari itu, hari Minggu, saya udah selesai pelayanan usher dan udah selesai ibadah juga. Tiba-tiba ada satu kakak youth, namanya Kak Petris. Dia nyamperin saya, terus dia intinya dia minta tolong untuk bantu handle desain untuk sosial media youth. Di situ saya kayak ini nggak salah nih, di posisi saya yang lagi mempertanyakan jurusan desain saya, tiba-tiba ada satu kakak youth yang minta bantuan saya untuk bantuin desain gitu di bidang yang saya nggak suka gitu, desain. Terus di situ saya akhirnya cuma minta waktu sama Kak Petris ini, Kak boleh nggak aku minta seminggu untuk aku mikirin aku bisa atau enggaknya. Terus dia bilang oke, nggak apa-apa, dikasih waktu seminggu. Nah di waktu seminggu itu sebenarnya saya bukan bergumul mau iyain atau enggak, saya lebih bergumul gimana cara alasan yang tepat untuk saya menolak ajakan si Kak Petris ini atau kesempatan yang dikasih Kak Petris ini. Udah seminggu berjalan, saya udah punya jawaban untuk saya nolak Kak Petris ini. Bener banget pas seminggu kemudian selesai ibadah youth, saya ditanya lagi, Pi gimana kamu bisa gak bantuin desain untuk youth? Terus mungkin karena dia kakak youth kali ya, jadi dia seorang kakak, jadi aku pun segan. Dari semua kata-kata penolakan yang udah aku siapkan, tiba-tiba yang keluar dari mulut aku malah bilang iya. Dan setelah aku sadarin sekarang, kayaknya itu bukan kebetulan sih aku nyebutin iya saat itu. Dari situ akhirnya aku jalanin semua yang harus aku jalani ya, yang harus aku jalanin kayak desain untuk sosial media, desain untuk promosi youth dan lain sebagainya dengan bantuan Kapet. Dan di situ posisi Kapet ini benar-benar jadi pengingat yang melatih saya untuk bertekun sama apa yang udah Tuhan kasih. Karena di situ saya nggak diajarin untuk desain aja, tapi di situ juga Kapet tuh nanemin ke saya kalau dia tuh percaya banget kalau ini adalah satu bidang yang benar-benar Tuhan percayakan buat kamu, dan apapun yang udah Tuhan percayakan ke kamu untuk kamu lewatin di posisi manapun kamu, ya itu adalah kepercayaan yang daripada Tuhan gitu. Jadi kamu jangan pernah ngelewatin kesempatan yang dikasih Tuhan gitu aja. Jadi akhirnya udah saya jalanin dengan tekun, dan ternyata buah dari ketekunan itu, ketekunan saya untuk ngikutin jalannya Tuhan, ngikutin
bidang yang Tuhan mau itu, ternyata buahnya nggak hanya saya bertumbuh di pelayanan aja, tapi dampak dari ketekunan itu saya berhasil lulus dari kuliah desain saya dengan hasil yang memuaskan. Dan bonusnya lagi, saya sebelum lulus ternyata saya udah dapet pekerjaan di salah satu marketplace yang saya inginkan di bidang yang tadinya saya ragukan. Dan dari situ yang saya sadari adalah bicara soal tekun gak hanya bicara tentang tekun menjalani apa yang Tuhan kasih, tetapi juga tekun untuk mencari Tuhan yang udah kasih itu semua. Ini akan jadi dua hal yang berkesinambungan gitu. Tekun menjalani apa yang Tuhan kasih dan tekun juga mencari Tuhan yang udah ngasih. Begitupun sebaliknya, tekun mencari Tuhan dan tekun juga menjalani apa yang Tuhan kasih. Waktu saya galau dengan jurusan saya tadi, saya bertekun ke Tuhan, saya mencari Tuhan. Tapi rasanya kalau saya cuma bertekun ke Tuhan tapi saya enggak bertekun untuk ngejalanin apa yang Tuhan suruh, kayaknya akan jadi sesuatu yang percuma. Jadi dua hal tadi itu enggak bisa berjalan sendiri, harus berjalan seiringan. Jadi kita harus tekun mencari Tuhan dan kita juga harus tekun menjalani apa yang Tuhan percayakan ke kita. Tapi seringkali juga saat kita udah bertekun sama apa yang Tuhan kasih, terkadang kita suka lupa gitu sama yang udah ngasih itu semua. Kayak ada beberapa posisi yang saya juga alamin. Saya tekun menjalani apa yang Tuhan kasih, saya tekun dengan pekerjaan saya tekun dengan pelayanan saya, tapi ternyata saya melupakan Tuhan. Saya nggak tekun untuk mencari Tuhannya, dan pada akhirnya itu kan jadi sesuatu hal yang percuma gitu. Jadi terlalu bertekun sama pekerjaan saya sampai akhirnya saya kewalahan sendiri. Saya sibuk sampai saya lupa untuk bikin quality time sama Tuhan. Saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan tugas-tugas saya, dan akhirnya saya ngelupain Tuhannya itu sendiri. Jadi dari dua hal tadi merupakan ketekunan yang harus berjalan seiringan. Bertekun ke Tuhan dan bertekun juga dengan apa yang udah Tuhan kasih. Kenapa saya bisa bilang itu hal yang harus beriringan? Kenapa tekun ke Tuhan juga salah satu yang harus beriringan dengan ketekunan kita menjalani apa yang Tuhan suruh? Karena kalau kita udah mulai lupa dengan tekun ke Tuhan, akan ada beberapa titik yang pada akhirnya bikin kita terguncang gitu. Akan ada beberapa titik yang akhirnya bikin kita jatuh gitu, karena tanpa sadar saat kita melupakan Tuhan, saat kita nggak tekun lagi ke Tuhan, tanpa sadar kita lagi ngandelin kemampuan kita sendiri, kita lagi nggak ngandelin Tuhan. Sama aja kita kasarnya berkata, ya saya bisa jalanin ini dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa menjalani apa yang Tuhan kasih ke saya dengan kekuatan saya sendiri. Tapi pada dasarnya kalau hal itu berasal dari Tuhan, otomatis kita harusnya meminta kekuatan dengan Tuhan. Jadi kita juga tidak boleh melupakan ketekunan kita ke Tuhan saat kita melakukan ketekunan kita dengan apa yang Tuhan suruh. Saya percaya kita semua tuh mau ketekunan yang kita lakukan itu menjadi dampak untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya kalau kita mau jadi dampak, otomatis kita juga harus bergantung sama Tuhan untuk bisa jadi dampak itu sendiri. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak saudara berdoa. Kita mau sama-sama berdoa untuk ketekunan kita ke Tuhan. Mari hari ini di jam berapapun saudara menonton tayangan ini, yuk kita sama-sama renungkan apakah kedua hal tadi, ketekunan kita ke Tuhan dan ketekunan kita dengan melakukan kehendak Tuhan, apakah sudah berjalan beriringan atau hanya salah satu aja. Tuhan, hari ini Tuhan kayak mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan,
Bapak, kalau hari-hari ini Tuhan, kedua hal ketekunan tadi Tuhan gak ada daripada diri kami Tuhan. Bapak izinkan kami tahu Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk aware Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa tekun cari hadiratnya Tuhan setiap hari. Tekun cari Engkau setiap harinya Tuhan. Bantu kami Tuhan, dan bantu kami Tuhan untuk bisa nemuin Engkau Tuhan, ngerasain Engkau lagi Tuhan tiap harinya Tuhan. Dan Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau tekun Tuhan dengan apapun yang udah Tuhan percayakan, dengan kondisi apapun, dengan permasalahan apapun, kami mau bertekun Tuhan sama Engkau. Izinkan kami Tuhan untuk menjalani semua yang Engkau kasih Tuhan dengan Engkau Tuhan. Bapak, kalau hari-hari ini kami Tuhan mungkin lagi kabur Tuhan dari prosesnya Tuhan, lagi gak mau jalan bareng Tuhan, lagi atau mungkin gak mau jalanin apa yang Tuhan suruh. Bapak, tegur kami Tuhan, bantu kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan untuk bisa dengar Engkau lebih lagi Tuhan. Dan Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu tadi Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan izinkan Tuhan menjadi rema Tuhan untuk hari-hari kami Bapak. Dan Bapak, mungkin ada beberapa dari kami Tuhan yang akan mulai hari kami Tuhan. Biar Engkau yang sertai Tuhan, biar Engkau yang tuntun Tuhan, biar Engkau yang selalu ada Tuhan untuk kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu tahu Tuhan kalau Engkau selalu ada dekat kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan